Agustus 1949 adalah hari keempat, yang merupakan hari terakhir berlangsungnya serangan umum di kota Solo. Di hari terakhir itu, para pejuang dari luar kota Solo ikut tergabung. Di hari terakhir, tentara Belanda semakin dalam posisi terjepit. Mereka hanya bisa bertahan dari balik dinding benteng Vastenburg, sedangkan para pejuang di luar benteng telah mengepung dari berbagai penjuru. Waktu serangan umum 4 hari di Solo, di tanggal 10 dan 9 ini, kekuatan kita sudah masuk kota, dan Belanda hanya terkurung di dalam benteng, dan jarak yang mereka kendalikan adalah 1 km. Itu berarti cuma, ya kalau kita lihat sekarang, benteng Vastenburg sampai ke hampir ke arah perempatan Nonongan di sepanjang Jalan Slamet Riyadi itu saja. Itu bagian yang bisa mereka kontrol. Selainnya itu sudah ada dalam kekuasaan pejuang kita. TNI, anak-anak TP ini fair, mereka benar-benar melakukan kejahatan senjata. Tapi kemudian besoknya, yang harusnya ini kondisi kejahatan senjata ini pasukan Baret Hijau dari Belanda ini melakukan aksi-aksi membabi buta, yang kemudian juga melakukan pembantaian terhadap rakyat sipil, terutama yang sangat sadis, dan itu waktu itu sampai diajukan ke Mahkamah Internasional yang sebagai satu kejahatan perang di markas PMI Patmonegoro di daerah Gading, di mana korban yang meninggal itu dengan luka sembelih itu kebanyakan orang-orang sipil dan para pejuang dalam kondisi terluka seperti itu. Atas pelanggaran ini, pada siang hari 11 Agustus 1949, pihak Belanda yang diwakili Kolonel Van Ol menemui Letkol Slamet Riyadi untuk berunding. Kemudian Belanda meminta semua pasukan Angkatan Perang Indonesia ditarik hingga batas kota dan semua barikade dibersihkan. Letkol Slamet Riyadi pun menerima syarat tersebut karena ada jaminan dari Van Ol bahwa Belanda berjanji tidak mengulangi pelanggaran tersebut. Belanda juga tidak akan membunuh rakyat sipil yang membantu TNI. Tapi keputusan ini kemudian menjadi satu keputusan yang dianggap mengecewakan oleh anak-anak TP di bawah Mayor Ahmadi, yang merasa mereka ini berpandangan aktual, ya, remaja-remaja ini, bahwa kondisinya di lapangan rakyat terancam. Kita tidak bisa berpegang pada satu kesepakatan teoritis antara para komandan ini. Maka kemudian saat itu keluarlah instruksi dari Gubernur Militer di Solo, Pak Gatot Subroto, saat itu yang sedang sakit di Jogja, bahwa ini benar-benar case file kejahatan senjata, dan jika ada tindakan-tindakan yang melanggar itu merupakan satu bentuk kejahatan perang. 12 Agustus 1949, gencatan senjata baru bisa terlaksana sepenuhnya. Pasukan Belanda akan dikonsinyir di tempat masing-masing. Setiap teror dari pihak Belanda supaya dilaporkan kepada Komandan TNI. Penyerahan kota Solo akan segera diserahkan ke pihak Indonesia.
Kekuasaan wilayah di kota Solo pun akhirnya resmi diserahkan oleh pihak Belanda yang diwakili Kolonel Van Ol kepada perwakilan TNI Letkol Slamet Riyadi. Melalui upacara penyerahan yang diadakan di Stadion Sriwedari Kota Solo pada 12 November 1949. Pukul 10.30 pagi, setelah upacara penyerahan tersebut selesai, seluruh pasukan Belanda meninggalkan kota Solo menuju Semarang. Setelah Belanda meninggalkan Solo, maka diadakan upaya penyusunan pemerintahan sipil yang baru di kota Solo. Serangan umum selama 4 hari 4 malam di Solo semakin memperkuat posisi tawar diplomasi Indonesia di konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Tak hanya itu, serangan ini membuktikan bahwa pejuang Republik tak hanya bisa melakukan penyergapan dan sabotase. Mereka juga mampu melakukan serangan frontal yang terkoordinir dengan peralatan perang seadanya.